Sengaja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Shalom Aleihim. Untuk renungan kali ini saya memberikan judul Gudeg Jogja, yang didasari dari surat Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, rasanya tidak lengkap jika kita berkunjung ke kota Yogyakarta namun tidak menyantap gudeg. Iya, gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta. Ya, makanya Jogja juga seringkali disebut sebagai kota gudeg. Nah, gudeg adalah makanan olahan dari buah nangka muda dengan bumbu-bumbu pelengkap seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, dan juga daun pohon jati. Jikalau gudeg ini sudah matang, saudaraku, maka dia mampu memutar lidah kita dalam arti yang sesungguhnya, karena memang nikmat di lidah, nikmat di mulut. Dalam prosesnya, potongan daging nangka muda ini direbus dengan gula merah dan santan dengan api kecil selama beberapa jam. Menurut catatan, sejarah gudeg ini dimulai dari proses pembangunan kerajaan Mataram di zaman Panembahan Senopati di akhir abad 16 Masehi. Saat itu, untuk keperluan pembangunan fisik kerajaan, maka alas Mentaok atau hutan Mentaok harus dibabat. Nah, alas Mentaok ini sekarang menjadi wilayah dari Kota Gede Yogyakarta. Nah, di hutan itu ternyata banyak tumbuh pohon nangka dan pohon kelapa. Nah, karena pohonnya ditebang, maka buah nangka yang masih muda dan juga buah kelapa dimanfaatkan untuk dimasak dan diolah menjadi gudeg. Dan setelah olahan itu matang, maka semua orang yang terlibat dalam proses pembangunan kerajaan itu menikmati atau menyantap gudeg ini, baik dari kalangan bangsawan ataupun juga rakyat jelata. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang artinya mengaduk. Nah, kata ini hendak menceritakan tentang proses memasak gudeg ini yang memang harus terus diaduk-aduk sampai dengan matang. Gudeg akan lebih nikmat apabila dilengkapi dengan sambal goreng krecek, ya, opor ayam, telur pindang, tahu tempe bacem, serta ini favorit saya, saudaraku, ya, ceker ayam. Yummy, nikmat sekali, ya. Nah, saudaraku, berbeda dengan makanan yang berasal dari barat yang cenderung menawarkan makanan cepat saji. Gudeg merupakan contoh sempurna dari cara memasak ala Jawa yang cukup detail dan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan konon katanya untuk memasak gudeg yang sungguh-sungguh nikmat diperlukan waktu sampai seharian. Nah, dari proses memasak gudeg inilah kita dapat melihat filosofi Jawa yang lengkap, yaitu nilai ketenangan, kesabaran, ketelitian, tidak terburu-buru, dan anti sembrono. Dengan kata lain, memasak gudeg tidak bisa kejar tayang. Mesti direncanakan dengan matang kapan gudeg ini akan disajikan. Berbicara tentang kesabaran, ketelitian, tidak buru-buru, dan anti sembrono ini, saudaraku, saya teringat nasihat Rasul Paulus yang menyebutkan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Harapan
adalah sauh yang kuat untuk dapat melalui rintangan dan tantangan. Oleh karena itu, agar pengharapan tetap menyala, maka kita harus menghidupinya di dalam sukacita. Begitu kita kehilangan sukacita, maka pengharapan tentu akan redup. Pada sisi yang lain, persoalan kehidupan menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengajar kita tentang kesabaran. Kita ingat Thomas Alva Edison membutuhkan ribuan kali uji coba sampai akhirnya menemukan lampu pijar. Kita melihat, saudaraku, tantangan bukan untuk disesali atau digerutui, melainkan disyukuri karena kita tetap dapat memiliki sukacita dalam berharap dan dapat berlatih untuk sabar. Dan untuk mendukung itu semua diperlukan ketekunan di dalam doa, baik doa yang diucapkan maupun doa yang dilakukan. Ingat, laborare est orare. Doa kita mesti diwujudkan dalam tindakan kita. Di tengah-tengah pandemi yang belum usai ini, rasanya tidak berlebihan jika kita kembali menengok pada gudeg Jogja ini. Karena menurut saya, di dalam gudeg kita juga dapat belajar tentang bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Setelah susah payah memasak gudeg dengan mengaduk seluruh bahan, maka tersajilah sebuah kenikmatan yang dapat dicecap dan dikecap. Wow, nikmat luar biasa. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Ya Tuhan, meskipun berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kami belum juga beranjak atau belum usai, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami sehingga kami dapat memelihara kesabaran, ketekunan, dan juga sukacita. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami boleh melihat setiap tantangan yang hadir dalam kehidupan kami sebagai sebuah sarana yang Engkau berikan supaya kami semakin dewasa di dalam iman percaya kami. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin.